Hello, my name is Rika Ditya Pratama. I'm 21 years old and I'm an English teacher. I live in Bogor, and today I'm going to do the teaching simulation for senior high school students, and the material is about passive voice. Yeah, the material is about passive voice, and we're pretending that we have two students here, Rudy and Nina here, and I will in the process I will use English and also Indonesian in order to you understand what I will talking about. So let's get started. Ya, hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Sebelum itu, passive voice. Apa itu passive voice? Ada ingat? Oke. Apa bedanya sama active voice? Pernah dengar kan active voice, passive voice? Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang passive voice and active voice versus passive voice. Nah, apa sih active voice sama passive voice itu? Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia itu kalian pernah dong belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya kalimat aktif. Saya memakan hamburger. Pasifnya gimana? Hamburger itu dimakan oleh saya. Singkatnya seperti itu kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga tidak beda jauh sebenarnya si struktur kalimatnya. Kalau misalnya dari bahasa Indonesia kan subjek, kata kerja objek. Nah, berarti pas kalau pasifnya objek, kata kerja subjek, jadi diputer ya. Nah, sebelum itu active voice versus passive voice. Nah, bagaimana? Nah, di passive voice ini juga ada kita sudah belajar tenses kan sebelumnya ya, ada simple present, simple past, present continuous. Nah, nanti jadi misalnya simple present itu aktifnya bagaimana, pasifnya seperti apa, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini active voice versus passive voice dari simple present dulu, oke? Aktifnya kita lihat yang seperti yang sudah kita pelajari ya, subjek ditambah verb 1, s atau ws tergantung subjeknya ya, seperti biasa ditambah objek, itu aktif. Pasifnya bagaimana? Nah, objek di sini maksudnya objek yang tadinya aktif itu dipindahkan ke depan. Objek ditambah to be. Nah, karena simple present jadi to be yang dipakai adalah is dan are ditambah verb 3. Nah, verb 3 ingat ya. Coba contohnya langsung ya. I wash the car. Nah, subjeknya mana? I. Verb 1-nya wash. Objeknya the car. Oke. Nah, bagaimana dengan pasifnya? Objeknya tadi kan the car kan. Nah, kita pindahkan ke depan. The car, to be-nya kira-kira apa? The car itu tunggal kan, cuma satu. Jadi pakainya yang is. The car is washed. Verb 3. Ini kan tadi wash, subjek yang tadi kan ini wash ya, menggunakan verb 1, yang di sini verb 3. Oke, kita ulangi lagi. I wash the car itu aktif. Saya mencuci mobil. Betul? Nah, bagaimana pasifnya? The car is washed. Mobil itu dicuci. Nah, sebuah catatan, jika di bahasa Inggris itu siapa yang melakukannya tidak harus dimention pasif itu. Misalnya kayak saya mencuci mobil. Nah, pasifnya mobil itu dicuci. Udah betul. Kalau mau ditambahin siapa pelakunya boleh, cuman itu opsional. Jadi boleh kalau misalnya ditambahin kayak gimana? The car is washed by me, ya, by me. Jadi saya tadi. Oke, kita ke contoh selanjutnya. He buys the novel. Oke, aktifnya kita tahu ya, he buys the novel. Kenapa buys? Karena subjeknya he. Oke, kita balik lagi ke pelajaran simple present ya. Lalu, bagaimana bentuk pasifnya? Ingat, objeknya di sini apa? Novel. Jadi dipindahkan ke depan si novel ini sebagai subjek. Jadi the novel is. Kenapa pakai is? Karena novelnya hanya satu. Oke, wait, I'm sorry. The novel is about. Nah, about ini adalah verb 3 dari buys. Oke, kita ulangi. Aktifnya he buys the novel, dan pasifnya the novel is about. Ingat ya, pelakunya tidak penting, tapi boleh ditambahkan. The novel is bought by him, karena yang belinya tadi he kan subjeknya. Oke. Contohnya lagi. Ketiga. She delivers the letter. She delivers the letter. Dia
mengirimkan surat. Bagaimana pasifnya berarti? Surat itu dikirimkan. Oke, good. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ingat, objek tadi yang di belakang tadi kita pindahkan ke depan. Jadi the letter, ya, to be-nya pakai apa? Is. Karena the letter ini hanya satu ya, hanya tunggal. Jadi the letter is delivered. Nah, delivered ini adalah verb 3 dari verb 1. Verb 3 ini apa? Past participle ya. Dan dari bentuknya verb 1. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya passive voice itu hanya mengubah fungsi kalimat yang tadi itu dari aktif menjadi pasif kan, dari mengirimkan jadi dikirimkan, memakan dimakan. Oke, kayak begitu ya contohnya. Selanjutnya, kalau itu kan tadi simple present. Nah, bagaimana kalau kalimat aktifnya itu dari present continuous? Nah, oke. Nah, present continuousnya bisa kita lihat ya, subject, to be, verb ing ditambah objek, itu yang udah kita pelajari juga sebelumnya, oke. Kegiatannya sedang terjadi. Nah, pasifnya berarti kegiatan pasif tapi yang juga yang sedang terjadi. Bentuknya gimana? Objek. Objek di sini maksudnya yang objek yang dari aktif ini dipindahkan ke depannya jadi objek ya, jadi subjek. Objek itu menjadi subjek. Ngerti gak? Jadi objek, dia tadinya objek, tapi karena di pasif dia jadinya subjek. Nah, objek to be pakainya masih is sama are karena masih membahas tentang present continuous, masih membahas tentang present. Ya, ingat ya. Is mr itu adalah to be yang dipakai di present. To be-nya is are, terus being. Nah, di sini ditambahkan being. Kalau yang tadi pasif yang simple present kan langsung ya objek ditambah to be langsung verb 3. Nah, kalau di sini dia butuh being. Objek to be being ditambah verb 3. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Langsung aja ya. Aktifnya, I am watching the television. Saya sedang menonton televisi. I'm watching the television. I'm watching the television. Nah, saya sedang menonton TV. Pasifnya berarti gimana kira-kira? Objeknya apa yang dipakai? Televisi. Nah, berarti televisi itu ditonton. Nah, bagaimana kalimatnya? The television is. Nah, to be-nya pakai is karena televisinya ini tunggal ya. The television is being watched. Verb 3. Past participle. Dari I'm watching the television, jadi the television is being watched. Jadi pasif. Jadi televisi itu sedang ditonton. Ingat, pelakunya boleh di pelaku. Yang menonton TV-nya tuh boleh di-mention atau boleh tidak. Contoh kalimat kedua apa? He is writing the novel now. Nah, dia sedang menulis novel sekarang. Bagaimana bentuk pasifnya? The novel is being written now. Nah, bagaimana kita breakdown lagi seperti tadi? He is writing the novel. Novel di sini sebagai objek. Pindah ke pasif, objek ini menjadi subjek, yaitu the novel is, karena novelnya hanya satu. Being, ingat, ini emang termasuk di rumusnya ya. Being written. Written ini adalah verb 3, bentuk past participle dari writing, dari write. Tinggal ditambahin now yang tadi di belakangnya itu. Jadi, the novel is being written now. Oke, paham ya? Nah, bagaimana sekarang yang ketiga? She is delivering the letters. Nah, di sini lettersnya ada lebih dari satu ya, karena dia pakai s. She is delivering the letters. Nah, bentuk pasifnya seperti apa? The letters are being delivered. Nah, coba kita lihat aktifnya. Dia sedang mengirimkan surat. Nah, berarti pasifnya surat itu sedang dikirimkan. Oke, boleh ditambahin dikirimkan oleh dia. Dianya siapa? Terserah. She is delivering the letters. Pasifnya berarti the letters are being delivered. Oke, present continuous udah, simple present udah. Yang ketiga simple past. Simple past itu apa? Ya, kejadian yang di masa lampau. Oke, contohnya kita lihat aktifnya. Subjek ditambah verb to ditambah objek. Pasifnya bagaimana? Objek seperti biasa, objeknya jadi subjek lalu ditambah to be. Nah, di sini to be-nya berbeda karena dia memakai was dan were. Oke. Was dan were ditambah verb to seperti biasa. Aktifnya langsung aja. I read a book yesterday. I read a book yesterday. Nah, pasifnya bagaimana?
di sini objeknya book pindah ke depan jadi the book was read yesterday. Ingat ya, ini verb 3 read. Nah, dia ada beda di pengucapan aja kalau read sama read itu. Oke, kalimat kedua. The dog bit Timmy yesterday. Nah, anjing ini menggigit Timmy. Nah, di sini Timmy sebagai objek kan, berarti di pasifnya pindah. Timmy was bitten by the dog. Oke, paham ya? Anjing menggigit Timmy kemarin. Di sini Timmy digigit oleh anjing kemarin. Ini harus ada kemarin. Oke, bedanya. Di sini anjingnya jadi subjek yang menggigit. Nah, di sini Timmy-nya yang jadi subjek yang digigit. Oke, gampangnya kayak gitu ya. Selanjutnya, she did her homeworks. Homeworksnya banyak. Berarti gimana pasifnya? Karena di sini objeknya homework, berarti di sini jadi her homeworks were done. Nah, dia mengerjakan PR-nya. Tapi di sini udah jelasannya ada did ya, bentuk past tense. Dia mengerjakan PR, PR-nya dikerjakan. Oke. Langsung aja ke soal latihannya. Nah, ini ada latihannya. Bentuk aktifnya misalnya Ronnie eats the hamburger, pasifnya seperti apa? Di sini ada pasifnya the car was stolen by the thief, aktifnya seperti apa? Dan yang kedua, my mother is listening the music, itu aktifnya, pasifnya seperti apa? Oke. Dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Oke, selesai ya. Nah, tadi udah ada soalnya, sekarang kita bahas, oke? Kalimat pertama dulu. Ronnie eats the hamburger. Nah, di bagaimana bentuk pasifnya? Ingat, objeknya tadi apa? Hamburger. Pindah ke depan, jadi the hamburger is. Kenapa is? Karena di sini ada it's. Ini menandakan bahwa dia simple present. Jadinya, the hamburger is eaten by Ronnie. Nah, by Ronnie-nya ini opsional ya, boleh ditambahkan, boleh tidak. Tapi yang pentingnya adalah the hamburger is eaten, yang artinya hamburger itu dimakan oleh Ronnie. Oke. Yang kedua, the thief stole the car. Nah, ini aktifnya ya dari yang pasifnya tadi soalnya. The car was stolen by the thief. Yang itu adalah mobil dicuri oleh pencuri. Ya iyalah, masa dicuri sama siapa? Nah, aktifnya berarti pencuri mencuri mobil, itu ya artinya ya. The car was stolen by the thief. Aktifnya menjadi the thief, yang tadinya dia di sini pindah jadi subjek. The thief stole the car. Soal nomor 3, my mother is listening the music. Nah, ini berarti udah jelas kalau dia present continuous. Nah, bagaimana bentuk pasifnya? The music is being listened by my mother. Ingat ya, objeknya terus ada to be ditambah being ditambah verb 3 atau past participle. Ulangi dari atas. The hamburger is eaten by Ronnie. Nah, dari bentuk aktif Ronnie eats the hamburger. The hamburger-nya itu adalah objek, is-nya to be, eaten-nya verb 3. Kalau di sini mengubah dari bentuk pasif ke aktif itu berarti the thief. Kenapa jadi stole? Karena di sini ada penjelasan pasifnya was, yang itu tandanya dia past tense. Jadinya the thief stole the car. Oke. Nah, nomor 3, my mother is listening the music. Menjadi the music is being listened by my mother, yaitu musik itu sedang didengarkan oleh ibuku. Oke, begitulah pembahasan passive voice. Jadi passive voice itu apa? Kalimat pasif. Nah, jadi sekarang udah tahu ya cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif menggunakan tadi rumus yang udah ada. Jadi dia tuh butuh objek yang tadinya objek dia diubah menjadi subjek, ditambahkan to be sesuai tensesnya, dia present atau past tense. Nah, itu to be-nya ditambahkan verb 3 atau past participle. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Thank you.